Cara ngerjain sholat jama takdim. Adakah jama dengan perjalanan pendek? Artinya pendek tidak 90 km. Masih ada pendapatnya. Kalau jama doang, kayak dari sini ke Serang Maulid, cuman 70 kilo, nggak nyampe 90. Jama doang boleh. Cuman boleh doang, nggak sunat. Itu di perukunan kok pakai kayak begitu-begitu. Nama juga perukunan, bukan rukun beneran. Kudu ngaji biar enggak rukun-rukunan, rukun beneran biar kita benar. Begitu maghrib sama isya, usolli fardol maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jama taqdimin adaan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan isya, ya karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib 3 rakaat, bangun lagi sholat isya. Bagaimana niat sholat isyanya? Biasa, kayak enggak bepergian. Saya sholat isya 4 rakaat, ya madhab kiblat, ya ada karena Allah Ta'ala begitu. Enggak ada ngomong jama, enggak, udah tuh di waktu maghrib itu. Wong niat jamanya di sholat pertama aja, di sholat kedua enggak perlu. Sholat pertama aja tuh namanya jama, biar kitanya benar begitu. Cara ngerjain sholat jama takdim. Jadi yang pertama kudu tertib, mendahulukan sholat yang punya waktu, membelakangkan sholat yang ditarik. Begitu, itu tertib. Jadi mendahulukan zuhur baru asar, mendahulukan maghrib baru isya. Begitu. Itu cara pelaksanaannya. Kedua, kudu niat menjama takdim. Kudu niat menjama takdim. Niatnya di mana? Niat menjama takdimnya terserah niatnya. Yang penting masih sholat yang pertama. Niatnya nih kudu niat. Boleh saja niatnya bareng dengan takbiratul ihram zuhur atau maghrib, istilahnya maghrib bisa. Boleh aja lagi rakaat pertama zuhur niat menjamanya, rakaat kedua zuhur, ketiga zuhur niat jamanya, keempat boleh juga, yang penting belum salam. Karena sholat jama takdim itu syarat kedua kudu niat menjama takdim. Kapan niatnya? Selagi sholat yang pertama. Kalau dikata selagi, itu maknanya bukan di awal saja. Mau di awal boleh, mau di tengah boleh, mau di akhir boleh. Yang penting belum salam. Kalau belum salam boleh aja niat jama. Enggak mesti bareng sama takbir. Enggak mesti. Kalau kita bakal bareng sama takbir, takbirnya panjang banget sampai kayak tiang listrik, yang kayak begitu nggak usah di situ niat jamanya. Ngapain susah? Ambe Allah, mau ngapain? Yang kayak begitu tuh kagak ngaji. Yang kayak begitu bikin puyeng aja. Begitu ya Allah. Jadi enggak usah begitu. Jadi harus benar niatnya nih. Tapi bagus bareng sama takbir, lebih bagus.
Usolli kalau kita dohor sama asar, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama takdim dengan asar, jadi makmum atau jadi imam karena Allah Ta'ala. Udah bahasa Indonesia aja yang kita bisa, niatnya di hati. Jadi aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama takdim dengan asar, jadi makmum atau jadi imam atau sendiri begitu karena Allah Ta'ala. Begitu tuh niat namanya, niat menjamak. Ini niat masih dalam sholat karena di awal. Boleh juga lagi sujud, kita tadi lupa niat jam lagi sujud, di hatinya saya tarik dah asar di duhur aja jama takdim, jadi lagi sujud tuh, lagi tasawuf akhir juga jadi di hatinya gue tarik dah, aku niat asar saya tarik di duhur jama takdim, jadi lagi tasawuf tuh. Yang penting jangan usoli batal sholatnya, di hatinya aja. Yang penting belum salam tuh, itu di duhur, salam sholat duhur, bangun sholat asar. Niatnya di asar bagaimana? Udah nggak ada di asarnya, niatnya bagaimana? Biasa aja kayak kita sholat asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan, ya makmuman atau imaman begitu lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu asar, betul. Nggak disebut jama-jama, udah wong izin doang tadi tuh, izin narik asar, udah izinnya tadi. Asar nggak perlu ngomongin jama lagi, di dohor itu tuh minta izin narik asar sama Allah. Jadi asarnya udah tinggal sholat biasa aja. Begitu maghrib sama isya, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jama taqdimin adaan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan isya, ya karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib 3 rakaat, bangun lagi sholat isya. Bagaimana niat sholat isyanya? Biasa kayak enggak bepergian. Saya sholat isya 4 rakaat, ya menghadap kiblat, ya ada karena Allah Ta'ala begitu. Enggak ada ngomong jama, enggak, udah tuh di waktu maghrib itu. Wong niat jamanya di sholat pertama aja, di sholat kedua enggak perlu. Sholat pertama aja tuh namanya jama, biar kitanya benar begitu. Yang ketiga, syarat jama takdim, tidak boleh antara 2 sholat itu dipisah dengan jarak waktu yang lama. Enggak boleh. Udah dipisahnya sama qomat aja, qomat aja, habis sholat duhur salam bangun, qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, itu baru sholat asar. Begitu juga maghrib sama isya, pisah aja sama qomat. Kalau pisahnya lama pakai wiridan dulu, Salam Muhammad 100, astagfirullah, subhanallah, udah bakal batal jamanya. Asar kudu dikerjakan di waktu asar karena kita jaraknya lama. Begitu maghrib sama isya, habis maghrib wiridan kelamaan, nggak boleh isyanya dikerjakan di waktu maghrib, udah izinnya habis izinnya begitu.
Lalu bagaimana kita kalau mau mengerjakan sholat jamak, caranya jamak takhir pengennya. Kalau kita sholat jamaknya pengen ngerjainnya jamak takhir, syaratnya cuman satu, nggak banyak, aturannya satu doang. Kalau jamak takhir kata kitab kita nih, apa tuh? Kudu niat sholat jamak takhir, kudu niat menjamak takhir di waktu sholat pertama. Jadi kudu niat menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Sholat pertama tuh bisa duhur, bisa maghrib. Niat tuh, contoh kita nih ketemu zuhur gitu di tol, niatnya jamak takhir. Bagaimana nih? Udah zuhur belum nih? Udah jam 1, baik. Maka kita ajarin, ayo pada niat jamak takhir. Bagaimana niatnya di waktu zuhur tuh? Nawaitu ta'khirad dhuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Wis bahasa Arab mau puyeng lagi zaman kayak begini nih. Begitu dah bahasa kita aja di hatinya, aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar karena jamak takhir, karena Allah Ta'ala. Begitu niat di hati, aku niat menunda sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena Allah Ta'ala. Udah tuh niat, udah enggak sholat zuhurnya enggak dosa karena udah niat. Nanti jam 4 baru nyampe rest area, sholat zuhur sama asar, niatnya kayak di rumah, enggak ngomong jamak takhir, enggak ada, udah niatnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal tentang salat jamak. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri taqdiman wa ta'khiran aw bainal maghribi wal 'isya'i. Boleh hukumnya bagi musafir dengan perjalanan yang jauh lagi bukan maksiat, boleh menjamak antara solat zuhur dan solat asar, taqdiman wa tahiran, dengan cara jamak taqdim maupun dengan cara jamak takhir. Au bainal maghribi wal isya'i, atau antara salat maghrib dan isya.
Wa idza jama'at taqdima fayushtaratul bida'atu bil ula. Apabila menjama oleh seseorang dengan cara jama' taqdim, maka dipersyaratkan memulai dengan solat yang pertama. Wa niyatul jam'i fiha, dan niat menjama' saat solat yang pertama. Wa alla yatulal faslu bainahuma, dan bahwa tidak lama oleh jarak pemisah antara solat pertama dengan solat kedua. Wa fi jam'i ta'khiri yushtaratu an yanwiyat ta'khira qabla khuruji waqti dhuhri wa qabla khuruji waqtil maghribi. Dan pada jama' takhir dipersyaratkan bahwa niat ia akan menunda akan jama' takhir sebelum keluar daripada waktu zuhur dan sebelum keluar daripada waktu maghrib. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa bagi orang yang bepergian jauh 90 km ke atas, perjalanannya bukan maksiat, diizinkan menjalankan solat 4 model. Yang pertama, solat qasar saja, dan itu udah kita bahas pertemuan yang lalu. Pertama, solat tamam namanya. Pertama, solat tamam, yakni normal kayak di rumah, dan itu udah dibahas jauh-jauh hari. Kedua, solat qasar saja, yaitu pertemuan yang lalu pembahasannya. Ketiga, solat jamak saja, dan ini kita akan bedah tentang jamak saja. Keempat, jamak juga, qasar juga. Ada waktu malam hari ini juga kita bedah nantinya. Kita awali dengan membahas solat jamak. Secara umum, jamak ini kayak qasar. Di antara syaratnya kudu bepergian jauh 90 km ke atas. Kurang dari itu tidak boleh pada qaul mu'tamad. Kedua, perjalanan yang dilakukan bukan maksiat. Bukan maksiat. Kalau perjalanannya dosa, maka tidak boleh jamak. Ketiga, tujuannya jelas. Kalau disebut piknik, itu dipandang oleh agama tujuan kurang jelas, maka orang piknik tidak boleh qasar, tidak boleh jamak tentu. Begitu orang piknik. Di dalam kitab Tuhfatut Tullab, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjelaskan wala yutarakhasu li mujarradi ru'yatil bilad. Tidak diberikan rukhsah, kelonggaran agama, tidak diizinkan jamak juga, qasar juga bagi orang yang bepergian semata-mata memandang-mandang daerah, melihat-lihat lokasi piknik,
hanya lihat laut, kali aja udah nggak asin sekarang. Atau ke gunung, kali aja pohonnya masih hijau apa kagak, begitu. Begitu. Kenapa disebut enggak jelas? Dari sini pergi ke Bromo, ada juga orang dari daerah ke puncak, habis itu bawa jaket. Mau ngapain? Pakai bawa jaket. Begitu, dingin. Dari zaman Ki Benen dingin. Ngapa ke situ? Lu kalau pengen panas ke Tanjung Priuk. Begitu, yang jelas saja hidup mah. Yang kagak-kagak. Begitu. Udah tahu itu mah dingin dari jam Ki Benen juga. Mau ngapain lu bawa jaket? Emang ke situ mau nyari dingin. Begitu, yang kagak-kagak. Maka disebut ini yang kayak begini nih mah jelas, ora jelas. Yang kayak begitu, dia pergi ke Pantai Cerita jauh-jauh dari Tanah Kusir, begitu pergi ke Pantai Cerita, habis itu makan bakso, pulang aja di bis ngomel-ngomel najong banget bakso, menang mahal doang 50.000, enak juga ora. Begitu, ngomel mulu di bisnya, enak juga ora bakso. Begitu ngomel terus, 50.000 mahal banget, najong banget. Ditanya sama temennya, habis nggak? Habis sih, nggak enak habis. Bagaimana? Nggak jelas. Kalau udah masuk perut jangan dicela, udah diem aja. Kalau udah masuk perut, kedengeran nama orang Pantai Cerita juga bukan diacungi jempol, ditertawakan. Kata orang Pantai Cerita juga, gua dagang bakso buat orang yang tujuannya ngabis-ngabisin duit. Emang duitnya udah lebih, maka gua mahalin. Kalau lu kagak punya, jangan ke Pantai Cerita, danau. Mainnya air Petra, mainnya ngapa kemari. Kalau udah bokeh mas itu aja, kata orang anyarnya. Kagak dipuji, dicela lagi. Emang ora jelas. Iya, ente dipandang ora jelas. Air laut dari zaman Ki Benen asin, mau ngapain diparan-paranin? Begitu, gitu, paranin. Emang dari dulu juga asin, dari dulu juga. Sama aja, mau tidur di pantai juga merem juga, tidur Tanah Kusir merem juga. Malah orang Tanah Kusir merem terus. Orang Tanah Kusir mah gitu. Bener nggak? Ya kagak. Jadi ada namanya disebut sholat jamak. Apa itu sholat jamak bagi orang bepergian jauh? Jamak itu artinya menggabung dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Namanya disebut jamak. Menggabung dua sholat dikerjakan dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat, hanya memerger. Dalam dunia perbankan tuh gabung doang, begitu, gabung doang, begitu, begitu, gabung doang. Tapi angka rakaatnya enggak berkurang. Ini namanya disebut sholat jamak. Ibarat dohor asar, dohor 4, asar 4. Dikerjakannya anggap di dohor atau dianggap di asar. Itu namanya jamak. Maka sholat jamak ini diajarkan oleh Nabi dalam syariat Islam mula-mula pada tahun ke-9 Hijriah.
Begitu saat meletus perang Tabuk, disitulah mula-mula diajarkan sholat secara jamaah. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka, faqana sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Kami para sahabat keluar dari Madinah menuju Tabuk. Saat perang Tabuk, maka Nabi itu sholat zuhur ama asar di jama', juga sholat maghrib ama isya di jama'. Inilah dalil bahwa sholat jama' tuh disyariatkan di dalam Islam. Sholat jama'. Sholat jama' ini ada dua. Ada namanya jama' takdim dan ada namanya jama' takhir. Apa itu jama' takdim? Jama' takdim itu bila mana sholat yang kedua ditarik di waktu sholat yang pertama, namanya takdim, dimajukan. Contoh asar, belum waktunya, belum asar, tapi ditarik di zuhur. Itu namanya, karena ditarik namanya jama' takdim, karena ditarik. Maghrib ama isya, isanya ditarik di maghrib, itu namanya jama' takdim. Kedua namanya jama' takhir. Apa takhir? Dibelakangin, ditunda, dilambatin. Apa dilambatin? Sholat zuhurnya ditunda, dikerjakannya di waktu asar. Sholat maghribnya ditunda di waktu isya. Namanya disebut sholat jama' takhir. Diatur oleh agama, sholat yang dibolehkan menjama' pertama zuhur ama asar. Terserah tuh zuhur di waktu zuhur kah, zuhur ama asar, apakah di waktu asar. Itu yang tadi takdim takhir. Kedua maghrib ama isya. Ini yang bisa di merger, yang bisa digabung. Asar ama maghrib enggak ada ajarannya. Isya ama subuh enggak ada ajarannya, enggak ada jama'. Subuh ama zuhur enggak ada ajarannya. Yang ada ajarannya zuhur asar, asar zuhur, atau maghrib isya, isya maghrib. Ini ajaran tentang jama'. Nah, dari jama' takdim dan jama' takhir, karena jama' itu ada dua, yang bagusnya mana? Islam tidak mengatur ke dalam situ.
berbicara yang bagusnya diserahkan kepada masing-masing individu, mana yang lebih maslahat pada perjalanan dia, itu silahkan diambil. Kayaknya dohor berat dah, masih di tol nyampe-nyampe tengah 4, ya udah jamaah takhir berarti. Gitu kata kita, kalau dohor bisa istirahat nih jam 1 di rest area, nanti bakal nyampe tengah 7, berarti udah maghrib. Kalau begitu jamaah takdim berarti, mana yang lebih maslahat. Untuk apa ini Islam ajarkan tentang jamaah? Islam menghargai pemeluknya. Orang bepergian itu setret waktunya. Dia betul-betul harus pandai mengalokasi waktu. Kayak kita orang mau umroh, kalau udah 9 hari ya udah 9 hari. Enggak sebelum kita berangkat, pulangnya udah ketahuan. Tinggal kita mengisinya. Mau selagu-lagunya, segitu juga harinya. Mau diisi ibadah, ya segitu juga harinya. Kita harus benar-benar bisa mengalokasikan waktu. Saking mahalnya harga waktu di mata orang bepergian, Islam memberi kelonggaran, bolehlah mengerjakan jamaah. Begitu Islam. Namun baik jamaah takdim maupun jamaah takhir, masing-masing ada peraturan untuk mengerjakan sholatnya supaya tidak dosa. Karena asalnya ngerjain sholat asar di waktu zuhur asalnya enggak sah. Kenapa enggak sah? Belum waktunya. Maka yang membuat sah ada peraturan. Ada peraturan. Peraturan ini yang membuat sah. Begitu dulu ada satu negeri, orang tuh kalau mau pengen jadi pemimpin umurnya 40 tuh, dirubah peraturannya baru bisa. Karena peraturan begitu, peraturan begitu. Asalnya nggak boleh asar dikerjain di duhur, belum waktunya, cuman ada peraturannya sehingga boleh. Bagaimana nih peraturannya? Begitu juga duhur ditunda di asar, asalnya dosa. Asalnya kenapa? Karena tidak mengerjakan sholat, menunda dari waktu. Cuman karena ada peraturan maka dapat izin, enggak dosa. Cuman harus mengikuti tata aturan. Secara singkat kata kitab kita, bila Anda mau mengerjakan sholat itu dengan tata cara jamaah takdim, syaratnya ada 3 dalam pelaksanaan sholat. Kalau bepergian segala macam itu syarat umum bepergian. Ini syarat kebolehan melaksanakan jamaah takdim. Ada 3 syarat supaya jamaah takdimnya benar. Begitu. Yang pertama, sholatnya wajib tertib. Apa tuh wajib tertib? Kudu memulai mengerjakan sholat yang punya waktu dulu. Yang punya waktu dulu, dia kudu dikerjakan duluan. Yang bukan punyanya kudu belakangan. Kayak duhur ama asar mau jamaah takdim, waktunya waktu zuhur, jamaah takdim
maka sholat yang pertama dikerjakan kudu zuhur dulu, habis zuhur baru asar. Kalau dibalik asar dulu baru zuhur, enggak sah karena menyalahi peraturan. Maghrib sama isya ngerjainnya di waktu maghrib, namanya jama takdim, maka kudu maghrib dulu. Selesai sholat maghrib baru sholat isya. Itu peraturan pertama bila mana kita mau cara ngerjain sholat jama takdim. Jadi yang pertama kudu tertib, mendahulukan sholat yang punya waktu, membelakangkan sholat yang ditarik. Begitu, itu tertib. Jadi mendahulukan zuhur baru asar, mendahulukan maghrib baru isya. Begitu. Itu cara pelaksanaannya. Kedua, kudu niat menjama takdim. Kudu niat menjama takdim. Niatnya di mana? Niat menjama takdimnya terserah niatnya. Yang penting masih sholat yang pertama. Niatnya nih kudu niat. Boleh saja niatnya bareng dengan takbiratul ihram zuhur atau maghrib, istilahnya maghrib bisa. Boleh aja lagi rakaat pertama zuhur niat menjamanya, rakaat kedua zuhur, ketiga zuhur niat jamanya, keempat boleh juga, yang penting belum salam. Karena sholat jama takdim itu syarat kedua kudu niat menjama takdim. Kapan niatnya? Selagi sholat yang pertama. Kalau dikata selagi itu maknanya bukan di awal saja, mau di awal boleh, mau di tengah boleh, mau di akhir boleh, yang penting belum salam. Kalau belum salam boleh aja niat jama, enggak mesti bareng sama takbir, enggak mesti. Kalau kita bakal bareng sama takbir, takbirnya panjang banget sampai kayak tiang listrik, yang kayak begitu nggak usah di situ niat jamanya, ngapain susah sampai Allah mau ngapain? Yang kayak begitu tuh kagak ngaji, yang kayak begitu bikin puyeng aja. Begitu ya Allah. Jadi enggak usah begitu. Jadi harus benar niatnya nih. Tapi bagus bareng sama takbir, lebih bagus. Usolli kalau kita dohor sama asar, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin adaan imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama takdim dengan asar, jadi makmum atau jadi imam karena Allah Ta'ala. Udah bahasa Indonesia aja yang kita bisa, niatnya di hati. Jadi aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jama takdim dengan asar, jadi makmum atau jadi imam atau sendiri begitu karena Allah Ta'ala. Begitu.
Tuh niat namanya niat menjamak. Ini niat masih dalam sholat karena di awal. Boleh juga lagi sujud, kita tadi lupa niat jamak lagi sujud, di hatinya saya tarik dah asar di duhur aja jamak takdim, jadi lagi sujud tuh, lagi tasawuf akhir juga jadi di hatinya gue tarik dah, aku niat asar saya tarik di duhur jamak takdim, jadi lagi tasawuf tuh. Yang penting jangan usoli batal sholatnya, di hatinya aja. Yang penting belum salam. Tuh itu di duhur, salam sholat duhur, bangun sholat asar. Niatnya di asar bagaimana? Udah nggak ada di asarnya. Niatnya bagaimana? Biasa aja kayak kita sholat asar. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan ya makmuman atau imaman begitu lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu asar, nggak disebut jama-jama, udah wong izin doang tadi tuh, izin narik asar, udah izinnya tadi. Asar nggak perlu ngomongin jama lagi, di dohor itu tuh minta izin narik asar sama Allah. Jadi asarnya udah tinggal sholat biasa aja. Itu di perukunan kok pakai kayak begitu-begitu. Nama juga perukunan, bukan rukun beneran. Kudu ngaji biar enggak rukun-rukunan, rukun beneran biar kita benar. Begitu maghrib sama isya. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jama taqdimin adaan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat di jama takdim dengan isya, ya karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib 3 rakaat, bangun lagi sholat isya. Bagaimana niat sholat isyanya? Biasa kayak enggak bepergian. Saya sholat isya 4 rakaat, ya madhab kiblat, ya ada karena Allah Ta'ala begitu. Enggak ada ngomong jamak, enggak, udah tuh di waktu maghrib itu. Wong niat jamannya di sholat pertama aja, di sholat kedua enggak perlu. Sholat pertama aja tuh namanya jamak, biar kitanya benar begitu. Yang ketiga, syarat jamak takdim, tidak boleh antara 2 sholat itu dipisah dengan jarak waktu yang lama. Enggak boleh. Udah dipisahnya sama qomat aja, qomat aja. Habis sholat duhur salam bangun, qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, itu baru sholat asar begitu. Begitu juga maghrib sama isya, pisah aja sama qomat. Kalau pisahnya lama, pakai wiridan dulu, Sallallahu Muhammad 100, astagfirullah, subhanallah, udah bakal batal jamanya. Asar kudu dikerjakan di waktu asar karena kita jaraknya lama begitu. Maghrib sama isya, habis maghrib wiridan kelamaan, nggak boleh isyanya dikerjakan di waktu maghrib. Udah izinnya habis, izinnya begitu. Polisi aja kalau dia mau izinnya habis usir begitu. Ini juga begitu, udah lu mundur di waktunya karena izinnya sudah habis. Jaraknya jangan lama. Makanya yang punya wiridan Sallallahu Muhammad tuh, kalau sholat jamak di sholat kedua 200, karena habis dohornya qomat doang begitu. Ntar habis sholat salam asar baru 200, yang 100 punya dohor, yang 100 punya asar begitu. Kayak begitu caranya. Itu namanya disebut jamak takdim. Kayak begitu. Rokaat nggak berkurang kagak, orang jama doang gitu.
Lalu bagaimana kita kalau mau mengerjakan sholat jamak? Caranya jamak takhir pengennya. Kalau kita sholat jamaknya pengen ngerjainnya jamak takhir, syaratnya cuman satu, nggak banyak, aturannya satu doang. Kalau jamak takhir kata kitab kita nih, apa tuh? Kudu niat sholat jamak takhir, kudu niat menjamak takhir di waktu sholat pertama. Jadi kudu niat menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Sholat pertama tuh bisa duhur, bisa maghrib. Niat tuh, contoh kita nih ketemu duhur gitu di tol, niatnya jamak takhir. Bagaimana nih? Udah duhur belum nih? Udah jam 1, baik. Maka kita ajarin, ayo pada niat jamak takhir. Bagaimana niatnya di waktu duhur tuh? Nawaitu ta'khirad duhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Wis bahasa Arab mau puyeng lagi zaman kayak begini nih. Begitu dah bahasa kita aja di hatinya, aku niat menunda sholat duhur untuk dikerjakan di waktu asar karena jamak takhir, karena Allah Ta'ala. Begitu niat di hati, aku niat menunda sholat duhur untuk dikerjakan di waktu asar demi jamak takhir karena Allah Ta'ala. Udah tuh niat, udah enggak sholat duhurnya enggak dosa karena udah niat. Nanti jam 4 baru nyampe rest area, sholat duhur sama asar, niatnya kayak di rumah, enggak ngomong jamak takhir, enggak ada, udah niatnya tadi. Udah tinggal kerja aja, udah asar, sholat, saya sholat fardu duhur 4 rakaat, menghadap kiblat karena Ta'ala, salam, begitu terus aku sholat fardu asar 4 rakaat, begitu, tinggal begitu doang, nggak ada ngomong jamak, nggak ada, wong udah niat tadi tuh. Itu yang di perukunan kan udah dibilang, itu jangan pakai rukun-rukunan, tapi rukun beneran ngaji agar supaya kita nggak salah. Jadi sholatnya apa dulu? Apa dohor dulu? Apa asar dulu? Kalau jamak takhir syaratnya cuma satu, sehingga itu nggak menjadi syarat. Boleh kita asar dulu baru dohor, boleh dohor dulu baru asar, boleh, karena enggak wajib tertib. Boleh asar dulu emang waktunya punya asar, boleh dohor dulu emang dohor belum dikerjakan. Cuman kalau ngomong bagus, bagusan mana? Bagusan tartib. Tartibnya sunat, tidak jadi syarat kalau jamak takhir, karena enggak kayak jamak takdim 3, ini mau 1, yang 2 enggak ada. Jadi sehingga mau maghrib dulu boleh baru isya, mau isya dulu boleh baru maghrib, enggak apa-apa, karena memang jamak takhir, enggak disuruh tartib, cuman bagus kalau tartib sunat. Terus kudu dipisah enggak apa-apa, mau disambung enggak apa-apa,
mau dipisah jarak lama enggak apa-apa. Kita habis sholat duhur tengah 4, udah asar, jamaah takhir. Habis itu ngopi dulu 3 gelas, baru sholat asar. Boleh. Kenapa boleh? Enggak disyaratin pemisahnya jangan lama, enggak ada. Jamaah takhir syaratnya 1 doang. Kalau jamaah takdim iya. Kalau jamaah takhir habis sholat duhur ntar aja dasarnya sejam lagi boleh aja. Kecuali maghrib sama isya. Kalau sejam lagi udah isya. Istilahnya artinya enggak mesti habis salam langsung qomat, enggak, wiridan dulu boleh kalau jamaah takhir, karena enggak jadi syarat pemisahnya jangan lama, enggak begitu. Sebagaimana enggak syarat tartib, cuman jarak pemisahnya enggak lama sunat. Jadi habis sholat duhur qomat lagi langsung asar. Kalau jamaah itu cakep. Enggak begitu enggak apa-apa. Begitu. Ini namanya sholat jamaah takhir, begitu namanya. Jadi syarat jamaah takdim 3, syarat jamaah takhir cuman 1, begitu. Mungkin ada satu kitab syarat jamaah takhir 2, itu pastikan dawamus safar tuh. Itu jarang, itu udah pastilah masih di bepergian, tapi ada itu. Ini yang pokok ini, yang pokok. Syarat jamaah takhir. Di luar ini, adakah jamaah dengan perjalanan pendek? Artinya pendek tidak 90 km. Masih ada pendapatnya. Seperti dari sini ke Gunung Sindur. Begitu ada arisan di sono, kita sholatnya jamaah. Masih ada ulamanya. Masih ada ulamanya. Kalau jamak doang kayak dari sini ke Serang Maulid cuman 70 kilo nggak nyampe 90, jamak doang boleh. Kalau kosor harga mati kudu 90 ke atas. Kalau jamak dari sini Gunung Sindur boleh aja kalau mau jamak, begitu. Perjalanannya pendek boleh begitu dari sini. Cuman boleh doang, nggak sunat. Enggak sunat, boleh doang. Bagusnya ya kalau pendek mau bagusnya nggak usah. Begitu. Kalau nggak repot-repot amat. Hanya sebatas boleh. Mana lagi yang boleh jamak doang? Kayak jadi penganten. Bagi orang hajatan di kampung tuh pengen nyari berkah, hajatan di kampung beda sama di gedung. Kalau di kampung mulai hajatan hari Minggu jam 7 SD selesai. Maksudnya sampai dengan selesai. Sampai kapan? Tergantung tamu. Nih bagi orang kampung yang model begini nih boleh dia jamak. Begitu hajatan yang lama kayak begini nih sianan, jamaah takdim aja, dohor ganti baju. Ya udah sholat dohor 4 rakaat, salam, sholat asar. Caranya yang tadi kalau jamaah takdim 3 pakai tuh. Jadi baru pakai baju. Jadi sampai asar dia dalam tanda kutip enggak sholat uang udah. Jadi berkah. Jangan sampai dia kata Tuhan juga tahu gua jadi penganten. Ya sih Tuhan tahu, lu kagak tahu ajaran Tuhan, mana mau berkah gitu. Sampai kagak sholat segala macem jadi penganten. Mau sakinah mawaddah warahmah dari mana? Buang ajaran Allah dilanggar. Jamaah aja. Maghrib isya
Ya di jama takdim aja maghrib, ganti baju tuh maghrib, isya jadi udah selesai. Daripada tamu udah langsung tempur aja, serang langsung gitu, Ukraina serbu aja udah. Jangan begitu, itu yang kayak begitu. Jadi begitu. Jadi pengantin boleh jamaah, boleh. Kalau di gedung sih nggak usah, wong sebentar doang, jam 11 sampai jam 1, waktu masih banyak, nggak usah. Kalau di gedung mau bentar. Kalau di kampung aja tuh sianan, orang udah nggak punya. Kalau kita ganti bedak lagi, bayar lagi. Kemarin aja masih ngutang modal kawinnya, ribet, bingin. Begitu biar enak hidup tuh. Begitu. Kalau jadi pengantin boleh begitu. Kenapa boleh? Enggak bakalan dijadikan kebiasaan. Sebab kawin kedua ketiga mau nggak bakal rame kayak begitu, ngumpet. Bener nggak? Ngumpet nggak? Iya, nggak ada jamaah udah ini ya. Ngeliat kayak begitu motor. Nah, begitu. Jadi jamak tuh begitu. Nah, jadi kita udah tahu kalau bepergian jauh boleh tamam, boleh qashar, boleh jamak doang. Keempatnya jamak juga, qashar juga. Bagaimana ini jamak juga qashar juga? Berarti menggabung dua sholat dalam satu waktu plus ngurangin angka rokaat dari sholat yang 4. Jadi dohor asar, dohor 2, asar 2, maghrib sama isya, maghrib 3, asar isya 2. Karena yang boleh jamak ada yang boleh qashar kayak kemarin yang 4 doang. Jumat sama asar boleh dijamak, qashar boleh. Jamaknya cuman jamak takdim. Jumat cuman 2, nanti habis salam sholat asar boleh. Jamak takhir nggak boleh Jumat, karena Jumat harus di waktu Jumat. Inilah aturan-aturan cara sholat jamak doang dan cara sholat jamak juga, qashar juga. Kalau ngomongin qashar di ajaran yang sudah kelewat, karena ngajaran hari ini berbicara jamak dengan model jamak takdim maupun model jamak takhir. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Majuan Pak biar kedengaran kaminya. Waalaikumsalam. Boleh saja, bebas. Mau jamak takdim boleh, mau jamak takhir boleh. Kenapa saya contohkan? Kebanyakan orang kampung itu dengan biaya minim, maghrib itu biasanya ganti pakaian, tamu close biasanya maghrib. Jadi sehingga dia sholat maghrib dulu begitu. Tak boleh dia nanti maghribnya di isya aja, nggak apa-apa, boleh saja. Semuanya boleh, bebas gitu, nggak apa-apa. Sama-sama.